Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Maulina Diah, SEMAK AK CESAS. Perkenalkan, saya Susi Susilawati dari kelas AK23C. Izin untuk mempresentasikan mengenai jawaban kasus 3.3 dan kasus 3.4. Baik, langsung saja ke soalnya. Untuk kasus 3.3 PT Maju Jaya. Untuk poin 1, pada tanggal 6 Mei 2015, Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan baku langsung dan tidak langsung secara kredit sebagai berikut. Poin A, kayu jati sebanyak 100 potong seharga 15 juta sebagai bahan langsung. Poin B, lem sebanyak 20 kotak seharga 500.000 sebagai bahan tidak langsung. Poin C, paku sebanyak 10 kotak seharga 300.000 sebagai bahan tidak langsung. Dan poin D, pelitur sebanyak 50 liter sebesar 200.000 sebagai bahan tidak langsung. Jadi untuk bahan langsungnya sebesar 15 juta dan bahan tidak langsungnya sebesar 1 juta. Didapatkan dari 500.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000. Jadi untuk jurnalnya adalah persediaan bahan baku langsung sebesar 15 juta, persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 1 juta, pada utang usaha sebesar 16 juta. Selanjutnya poin kedua, daftar bahan yang diminta untuk produksi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Mei 2015, pesanan P606 membutuhkan 75 potong kayu jati seharga 10.500.000 dan pesanan P607 membutuhkan 7 potong kayu jati seharga 980.000 serta 10 liter pelitur seharga 40.000. Sehingga jurnalnya adalah BPP biaya bahan baku sebesar 11.480.000 pada persediaan bahan baku di kredit sebesar 11.480.000. Itu didapatkan dari 10.500.000 ditambah dengan 980.000. Kemudian BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 40.000. Selanjutnya poin ketiga, upah buruh atau karyawan menurut kartu jam kerja dan ringkasan daftar gaji adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Mei 2015, upah langsung untuk pesanan P606 sebesar 3.175.000 dan pesanan P607 sebesar 1.820.000 serta upah tidak langsung untuk seluruh pesanan sebesar 800.000. Sehingga jurnalnya adalah poin 3A, bahan dalam proses pada beban gaji sebesar 4.995.000 itu didapatkan dari 3.175.000 ditambah dengan 1.820.000. Kemudian untuk 3B adalah biaya overhead pabrik pada beban gaji sebesar 800.000. Selanjutnya poin keempat, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan lainnya adalah sebagai berikut. Biaya sewa sebesar 1.500.000, penyusutan mesin 360.000, penyusutan pabrik 490.000, listrik dan air 225.000 dan pajak penghasilan 300.000. Sehingga jika ditotal mendapatkan hasil 2.875.000. Kemudian untuk jurnalnya adalah BOP aktual di debit sebesar 2.875.000 pada biaya sewa di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin 360.000, akumulasi penyusutan pabrik 490.000, listrik dan air 225.000 dan pajak penghasilan sebesar 300.000. Selanjutnya poin kelima, biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk pada setiap pesanan setelah selesai proses produksi sebesar 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Sehingga jurnalnya adalah BDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 2.997.000. Selanjutnya poin yang ke-6. Semua pesanan P606 dan P607 telah diselesaikan secara tepat waktu dan ditransfer ke gudang barang jadi.
jurnalnya adalah persediaan barang jadi sebesar 20.312.000 pada BDP biaya bahan sebesar 11.480.000 di kredit, BDP BTK sebesar 4.995.000 di kredit, dan BDP BOP sebesar 3.837.000 di kredit. Selanjutnya, poin nomor 7. Pada tanggal 29 Mei 2015, pesanan P606 diserahkan kepada pemesan, yaitu PT Kencana Karya, dan langsung dibayar tunai. Sehingga jurnalnya adalah 7A, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 15.580.000, dan poin B, kas pada penjualan sebesar 25 juta. Baik, selanjutnya kartu biaya pesanan PT Kencana Karya. Untuk nomor pesanannya adalah P606, jenis pesanannya 50 buah meja, nama pesanannya PT Kencana Karya, dan untuk tanggal pesanannya adalah Jumat 1 Mei 2015, dan tanggal selesainya adalah Senin 25 Mei 2015. Untuk biaya bahan langsung, tanggal 9, penggunaan 75 potong kayu jati sebesar 10.500.000. Di tanggal 20, biaya tenaga kerja langsung yaitu upah tenaga kerja langsung sebesar 3.175.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik tanggal 22, BOP dibebankan dari BTKL sebesar 1.905.000. Jika total biaya produksinya adalah sebesar 15.580.000. Kemudian ringkasannya, biaya produksi, biaya bahan baku sebesar 10.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.175.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 1.905.000. Total biayanya adalah 15.580.000. Untuk harga jualnya 25 juta, biaya produksinya 15.580.000, dan untuk beban pemasarannya 0, beban administrasinya 0, dan labanya adalah 9.420.000. Selanjutnya, untuk poin 2B, kartu biaya pesanan PT Malino Putra. Nomor pesanannya P607, jenis pesanannya 25 buah kursi. Untuk nama pemesannya PT Malindo Putra. Tanggal mulainya adalah tanggal 6 bulan Mei 2015, dan untuk tanggal selesainya adalah tanggal 25 bulan Mei 2015. Untuk biaya bahan langsungnya tanggal 9, pemakaian 7 potong kayu sebesar 980.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu upah tenaga kerja langsung di tanggal 20 Mei sebesar 1.820.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik tanggal 25 yaitu BOP dibebankan sebesar 1.092.000, sehingga total biaya produksinya adalah 3.892.000. Untuk ringkasannya, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku sebesar 980.000, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 1.820.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.092.000, sehingga total biayanya adalah 3.892.000. Untuk harga jualnya 4.500.000, biaya produksinya 3.892.000, sehingga jika dikurangi labanya mendapatkan Rp608.000. Selanjutnya masuk ke kasus 3.4 yaitu PT Jaya Plastik Utama. Untuk poin nomor 1 yaitu persediaan barang jadi pada barang dalam proses sebesar 698.000. Itu didapatkan dari pesanan nomor 103 dari biaya bahan langsung sebesar 390.200 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsungnya 219.900
dan biaya overhead pabriknya sebesar 87.960.000, sehingga mendapatkan hasil 698.060 rupiah dan dibulatkan sebesar 698.000. Selanjutnya poin yang kedua yaitu barang dalam proses sebesar 500.390 rupiah didebit pada biaya bahan langsung sebesar 220.250, dikredit biaya tenaga kerja langsungnya 200.100 dikredit, dan biaya overhead pabriknya sebesar 80.040 rupiah dikredit. Itu dari pesanan nomor 104. Kemudian poin yang ketiga, barang dalam proses didebit sebesar 705.500 pada biaya bahan langsung sebesar 354.100 dikredit, biaya tenaga kerja langsungnya 251.000 dikredit, dan biaya overhead pabriknya sebesar 100.400 dikredit. Itu dari pesanan nomor 105. Selanjutnya poin yang keempat yaitu barang dalam proses pada biaya bahan langsung sebesar 931.600. Itu berdasarkan pesanan nomor 104, 105, 106, dan 107. Jika ditotal itu mendapatkan hasil 931.600 didapatkan dari 120.000 ditambah 90.400 ditambah 480.900 ditambah 240.300, sehingga mendapatkan hasil 931.600. Selanjutnya poin yang kelima yaitu BDP biaya tenaga kerja langsung pada beban gaji sebesar 1.070.000. Itu berdasarkan pesanan nomor 104, 105, 106, dan 107. Selanjutnya poin 6A, piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha 150% dari total biaya didebit sebesar 1.047.090 rupiah. Penjualannya dikredit sebesar 1.047.090 rupiah. Kemudian HPP pada persediaan produk jadi berdasarkan pesanan nomor 103 yaitu sebesar 698.060 rupiah. Selanjutnya untuk poin 6B yaitu produk jadi pada barang dalam proses sebesar 720.390 rupiah. Selanjutnya nomor 7, piutang usaha pada penjualan sebesar 1.080.585 rupiah. Kemudian HPP pada produk jadi berdasarkan pesanan nomor 104 sebesar 720.390 rupiah. Selanjutnya yang terakhir poin ke-8 yaitu persediaan produk jadi pada barang dalam proses berdasarkan pesanan nomor 106 sebesar 940.900. Selanjutnya poin yang kedua yaitu beban pokok produksi. Biaya bahan bakunya sebesar 931.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.521.100 dan biaya overhead pabrik sebesar 268.400. Sehingga total biaya produksinya jika ditotal adalah 2.721.100. Kemudian persediaan awal produk dalam prosesnya sebesar 1.205.890 rupiah. Jika ditambah mendapatkan produk siap diproduksi sebesar 3.926.990 rupiah. Dan persediaan akhir produk dalam proses sebesar 1.546.200 dan beban pokok produksinya adalah 2.380.790. Itu didapatkan dari pengurangan produk siap diproduksi dengan persediaan akhir produk dalam proses. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin ketiga, laba bruto.
untuk penjualannya yaitu sebesar Rp3.435.325. Kemudian untuk BPP atau beban pokok penjualannya, persediaan awal produk jadinya sebesar Rp698.060, beban pokok produksinya Rp2.380.790. Kemudian dijumlahkan sehingga menjadi produk siap dijual sebesar Rp3.078.850. Selanjutnya persediaan akhir produk jadinya sebesar Rp940.900. Kemudian dikurangi sehingga mendapatkan total beban pokok penjualannya sebesar Rp2.137.950. Dikurangi lagi dengan penjualan yang di atas tadi sebesar Rp3.435.325 dengan total beban pokok penjualan sebesar Rp2.137.950. Sehingga jika dikurangi mendapatkan hasil laba brutonya adalah Rp1.297.375. Baik, mungkin sekian presentasi mengenai kasus 3.3 dan kasus 3.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.